Tapi ini adalah untuk eksistensi orang Sasak, maka orang Sasak harus bertanggung jawab. Boleh negara bubar, tapi majelis adat Sasak, bangsa Sasak tidak akan pernah bubar. Siap. Nah, ini tantangan. Merinding kami. Iya, betul. Boleh Luar republik biasa. ini bubar. Tapi Sasak, suku Sasak tidak akan bubar. Tapi dengan ketidakbubaran kita, apakah kita akan begini terus? Tidak. Berbuat apa, Mi? Berbuat apa? Nah, maka mari generasi muda dan siapapun kita yang masih berasa ada darah Sasakmu mengalir pada dirimu, maka wajib hukumnya untuk berbuat untuk bangsa Sasak ini. Hai, anak muda. Ayo, anak muda. Kalau kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Ini Mami membutuhkan kalau kita Bung Karno bilang, itu 10 orang, saya minta 4 orang anak muda. Apabila pikirannya sama, maka pindahkan Gunung Rinjani itu ke Sekotong. Bisa itu. Jangan Anda mengaku Sasak, tapi tingkah laku dan sikap perbuatan Anda tidak mencerminkan kesasakan itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat nih siapa yang hadir di sini ya. Sudah hadir Mami Sajim. Ini Ketua Majelis Adat Sasak ya. Mas ya, Majelis Adat Sasak. Baru sangkep beli sudah 4 bulan ya. 4 bulan yang lalu. Oke, kita akan membahas Mas. Nah, ini sebagai masyarakat Sasak wajib tahu nih. Jangan sampai nyebut Mas, masyarakat Sasak sendiri tidak tahu. Mami, napi kabar, Mi? Alhamdulillah baik. Baik, sehat, bugar. Ini yang saya suka dari Mami ini. Terus bersemangat agar para generasi muda kita ini juga ikut, Mi. Pasti. Nah, itu, Mi. Mi, kalau kita membahas Mas ini. Jadi, Mas ini tantangannya ke depan kan ini masalah eksistensi, Mi. Karena bukan hanya peradaban manusia, tapi sekarang adalah smartphone. Ternyata smartphone ini sangat luar biasa dampaknya terutama buat generasi muda ini, Mi. Mi, ketika terpilih sebagai Ketua Majelis Adat Sasak, langsung kebayang apa, Mi? Kan cukup berat, Mi, menanggung amanah masyarakat Sasak ini, Mi. Betul. Gimana, Mi, ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati. Jadi kira-kira apa bayangan ke depannya? Ini ketika kita mencoba melihat Majelis Adat Sasak ini sebagai sebuah lembaga tempat kita bernaung. Nah, saya ingin sampaikan yang pertama bahwa hasil sangkap beli kemarin kita berhasil menciptakan sebuah piagam untuk bangsa Sasak, suku Sasak ini. Piagam yang nomor 5 itu berbunyi bahwa menjadikan Majelis Adat Sasak ini tempat kita berhimpun semua. Nah, ini artinya apa? Bahwa selama ini kita masih tercecer dan berserakan, itu kan, dengan segala aspek pandangan kita tentang kesasakan. Nah, setelah sangkap beli itu, maka kita harus mulai berbenah. Bagaimana kita melakukan konsolidasi internal terhadap bangsa Sasak yang notabene-nya adalah bangsa yang nomor 6 terbesar di Nusantara. Tidak main-main. Nah, jangan sampai nomor kita yang besar, nomor 6 ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak menjadikan kebesaran kita ini sebagai bangsa yang dapat memberikan kemaslahatan bagi bangsa Sasak itu sendiri. Nah, ini naib. Nah, inilah menjadi tantangan terbesar bagi kita. Nah, sehingga di dalam penyelenggaraan sangkap beli itu kita sudah sepakati. Kita harus segera melakukan penguatan kelembagaan. Nah, sehingga kita pastikan di situ yang selama ini Majelis Adat Sasak ini kan terkesan, tanda kutip, eksklusif. Nah, doang, batur-baturnya doang, bangsa-bangsanya doang, itu kan. Itu kesan, tapi sungguhnya tidak. Tapi di sini kita harus pastikan bahwa bangsa Sasak ini adalah bangsa yang inklusif, yang berada di mana-mana, selalu berbuat sama harga, sama rasa untuk bangsanya, bahkan secara eksternal juga. Nah, oleh karenanya maka filosofi dari
inklusif ini tentu harus mampu kita wujudkan di dalam bentuk sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Sasak itu sendiri. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi disampaikan tantangan ke depan adalah sangat luar biasa. Kita tidak boleh terlena. Bangsa kita ini terlalu lama tidur. Meminjam istilahnya Mami hari ini. Tindo antepade. Nah, ini adalah sebuah tantangan. Dari tidur kita belum bangun. Dari bangun kita juga harus bergerak. Nah, bergerak ini belum tentu menghasilkan apa-apa. Nah, jadi kita dari bangun ini kan, dari tidur itu kita harus bergerak dan harus sebagai bangsa yang produktif, yang bisa menghasilkan sesuatu untuk kemaslahatan bangsa Sasak khususnya dan umat manusia pada umumnya. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, oleh karenanya maka semua sisi kehidupan ini harus dapat mencerminkan kesasakan itu, baik dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan. Jangan Anda mengaku Sasak tapi tingkah laku dan sikap perbuatan Anda tidak mencerminkan kesasakan itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita semua. Apakah ini ada rasa? Iya. Ya. Semakin lama perkembangan peradaban, semakin lama perkembangan dunia, tentu ini akan membawa impact kepada perkembangan suku bangsa Sasak ini. Nah, kemudian yang ketiga saya ingin menyampaikan bahwa ini dunia sudah bergulir cepat. Orang mengatakan bahwa kita sekarang sedang berada pada zaman 4.0, gitu kan. Ini zaman yang serba teknologi, yang pergerakannya sangat cepat. Tentu peradabannya sangat luar biasa. Akan menerpa kita manakala kita tidak siap bersedia menerima tantangan yang akan datang itu. Kemudian yang kelima, coba lihat ya. Sekarang kita lihat secara global bahwa Selat Malaka ini sebagai lalu lintas dunia, ini sekarang sudah digunjingkan sebagai selat yang tidak representatif sebagai selat yang mengatur dan dilalui oleh lalu lintas dunia dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Maka pilihan dunia ada dua, ALKI 2, alur laut Kepulauan Indonesia 2. Yang dimaksud di sini adalah Selat Makassar, Selat Lombok, dan Selat Timor. Ini artinya bahwa Selat Lombok kita yang membentang sangat luas ini akan menjadi lalu lintas peradaban dunia. Lalu lintas ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian pertanyaan besarnya, hai bangsa Sasak, apa yang kamu bisa perbuat? Sedangkan peradaban sudah berada di depan mata kamu. Perubahan itu di depan mata kamu. Apa yang kamu siapkan untuk bangsa ini supaya dia bisa dapat menarik kemanfaatan dan tidak tergilas oleh peradaban itu sendiri. Ini tantangan. Wow. Ayo. Luar biasa. Ini Omi apa ya? Visioner. Oh iya, ini harus kita siapkan. Ini harus kita siapkan. Kalau tidak begitu, maka Anda akan tergilas oleh zaman itu. Satu contoh sekarang. Loh, ini ilmiah, dan ini ilmu pengetahuan, dan ini fakta nyata yang disampaikan ini. Bahwa Selat Lombok ini menjadi lalu lintas dunia. Seandainya pada hari ini, teroris ini mendaratkan di bangku-bangku 500 orang, siapa yang tahu? Kita angkat tangan. Seandainya narkoba didaratkan misalnya di Tanjung Karang malam-malam 2 ton, siapa yang tahu? Wow, luar biasa. Seandainya penjualan orang bangsa Sasak kemudian dinaikkan dari Tanjung misalnya di situ 200 orang dibawa ke Malaysia atau dibawa ke negara mana, siapa yang tahu? Itu artinya kita masih sangat terbuka, masih sangat lebar, masih sangat luas wilayah kita. Nah, sehingga tidak ada upaya-upaya yang sampai saat ini yang dapat melindungi bangsa Sasak ini manakala ada serangan-serangan dari luar. Maka bila mana ada teknologi atau cara-cara orang luar ingin menaklukkan kita, kita tidak siap. Dengan mudah. Dengan mudah, Mi. Siapa yang bertanggung jawab? Maka kita ini. Siapa yang Anda harap? Jangan terlalu banyak mengharapkan kepada bangsa lain, bahkan kepada bangsa negara. Tapi ini adalah untuk eksistensi orang Sasak, maka orang Sasak harus bertanggung jawab. Boleh negara bubar, tapi Majelis Adat Sasak, bangsa Sasak tidak akan pernah bubar. Siap. Nah, ini tantangan. Merinding kami. Iya, betul. Boleh Republik ini bubar. Tapi Sasak, suku Sasak tidak akan bubar. Tapi dengan ketidakbubaran kita, apakah kita akan begini terus? Tidak. Berbuat apa? Mi? Berbuat apa? Nah, maka mari
generasi muda dan siapapun kita yang masih berasa ada darah Sasakmu mengalir pada dirimu, maka wajib hukumnya untuk berbuat untuk bangsa Sasak ini. Hai, anak muda. Ayo, anak muda. Kalau kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Ini Mami membutuhkan kita Karno bilang, itu 10 orang, saya minta 4 orang anak muda. Apabila pikirannya sama, maka pindahkan Gunung Rinjani itu ke Sekotong. Bisa itu. Nah, itu. Luar biasa. Ini sebuah ajakan, sebuah motivasi dari tokoh kita tersinggung. Ini saya yang dengar di sini merinding nih, terus terang. Ya. Jadi kemana saja sebetulnya kita, Mi? Artinya apa yang Mami ungkapkan tadi berarti ini jangan sampai kita dininabobokan dengan kenyamanan selama ini, atau sering orang nyatakan kita berada di zona nyaman nih, sehingga kita malas bergerak. Nah, Mami sudah mengungkapkan bahwa ada beberapa ancaman, potensi ke depan. Ini fakta. Fakta ya, nah fakta. Bahkan bonus demografi juga nanti, wah sangat luar biasa ternyata. Ternyata anak-anak muda ternyata nanti ujung tombak. Mami, tantangan ini begitu nyata. Eksistensi kesasakan menjadi pertanyaan besar, khususnya bagi masyarakat Sasak sendiri, Mi. Banyak sudah fenomena kita lihat, Mi. Nah, menurut Mami, kira-kira berbenah ke depan ini setelah tantangan tadi nyata ini di depan kita, Mi, apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda kita, Mi? Ya, yang pertama, ini Majelis Adat Sasak ini sebagai sebuah lembaga, tempat sebagai rumah kita bersama, dia harus berbenah diri dulu. Konsolidasi. Nah, sehingga pada Sangkebelik dulu itu kita rinci dia, kita tambah unit-unit kerja yang akan bekerja ke depan untuk membangun bangsa Sasak ini. Misalnya di situ ada pengerakse, jadi ada Majelis Agung. Nah, kebetulan saya terpilih sebagai pengeraksenya. Nah, pengerakse ini artinya sebagai penguasa. Nah, kemudian di bawahnya anggota Majelis Agung ini ada pemucuk-pemucuk. Ada pemucuk pengelingsir, di situ ada Profesor Dr. Insinyur Mansur masuk. Bayangkan. Nah, ini mengkoordinir para pengelingsir, orang-orang hebat-hebat kita. Tokoh-tokoh. Ada Mami Serinate, ada Mami Ngoh, itu. Ada orang-orang yang luar biasa. Baik dari kalangan akademis, beliau ini guru besar, ada doktor, kemudian tokoh adat, tokoh agama, lengkap di sini. Nah, kemudian di situ ada Profesor Galang Asmara. Itu. Nah, beliau ini adalah sebagai pemucuk adat, ya kan. Nah, beliau inilah yang punya tugas ini untuk mengkonsolidasi ke dalam apa persoalan-persoalan adat budaya kita di sini. Loh, kok ini bangsa Sasak hanya memberikan penghargaan kepada orang, kepada bangsa lain. Loh, kepada bangsanya sendiri yang hebat-hebat tidak pernah dihargai. Lupa pada bangsanya sendiri. Ketika Anda akan lupa pada bangsanya sendiri, maka Anda akan dilupakan oleh bangsa itu sendiri. Itu jangan main-main itu. Nah, makanya kita sekarang sedang konsolidasi. Kita harus berusaha untuk mencoba melakukan konsolidasi ke dalam dengan pikiran-pikiran jernih siapa saja yang pernah berjasa pada bangsa ini. Baik zaman dulu, zaman sekarang, baik pemuda, orang tua, pejabat, tentara, polisi, silakan. Banyak sekali. Kita wajib memberikan penghargaan oleh jerih payah mereka yang memberikan perlindungan, memberikan pengamanan, pengayoman, dan lain sebagainya kepada bangsa ini. Itulah bentuk wujud terima kasih. Jadi ucapan terima kasih ini kita harus linier, lurus. Siapa yang perlu mendapatkan terima kasih? Jangan sampai orang-orang yang tidak pernah datang ke sini oleh kepentingan tertentu, ujuk-ujuk kita memberikan penghargaan. Salah alamat itu. Nah, inilah yang harus kita konsolidasi. Nah, sekarang Prof. Galang dengan timnya sedang bekerja ini untuk merumuskan itu. Nah, kemudian ada Profesor Jamal. Beliau ini adalah guru besar di UIN. Nah, beliau ini persoalan Krama. Romo, ada kelembagaan-kelembagaan di sini. Loh, di sini ada Laskar Sasak, ada Galih Sasak, ada apa unsur-unsur Sasak. Lah, silahkan anak-anak muda bergabung di situ. Nah, nanti konsolidasi oleh Profesor Jamal. Apa yang dibutuhkan oleh kalian? Ke depan ini bagaimana pandangan kita? Dan demikian juga di situ ada Profesor Warni Juwita dari UIN. Nah, beliau ini adalah mengkoordinir para perempuan Sasak. Beliau ini nampakkan pemucuk bini yang selama ini kan perempuan-perempuan Sasak oleh adat Sasak ini dipinggirkan, tidak diberikan sempat untuk berbicara masalah adat.
Laun juluk tolek mudi tahu nih tengah masalah adat elo jari berut selesaian berut tuk weh urus paon paling urus paon keliru kita ini. Nah kami melihat bahwa karena saya juga sebagai widya iswara sebagai pengajar kami lihat dari 40 siswa kami di sini rata-rata itu hampir 70 sampai 80% itu adalah perempuan. Wow. Betul. Lebih banyak lebih banyak perempuan ternyata. Untuk CPNS. Kemudian juga begitu untuk di Klatpim 3-4 itu lo perempuannya lebih banyak. Kemudian di perguruan tinggi ada wisuda macam-macam S1 S2 lo perempuannya lebih. Lah kenapa kita ini menapikan meminggirkan perempuan yang sangat hebat ini? Kenapa tidak segera kita berpikir untuk mengakomodir, berikan dia ruang untuk berkreasi dan berinovasi? Kan sangat luar biasa. Betul. Nah ini yang kita lakukan. Nah, kemudian ada pair juga, ada Dr. Ali di situ. Nah, pair ini artinya masing-masing kuliahan dia ada pemimpinnya di situ, tokoh adat, tokoh agama dan lain sebagainya. Semacam di kabupaten, Mi ya? Ya. Nah, kalau dulu itu wilayahnya ada pair timur, barat, itu tidak mencerminkan wilayah kabupaten. Nah, sekarang ini kita sudah ini kan. Ya pair bat ya sudah wilayah Lombok Barat, pair Kote dan lain sebagainya. Itu mencerminkan. Kenapa? Untuk memudahkan melakukan konsolidasi baik dengan masyarakat sendiri maupun dengan pemerintah daerah. Nah, sehingga dengan demikian nanti kalau ada bantuan dari pemerintah daerah, jadi batas administrasi itu menentukan. Cuma kita lihat, bagaimana ini tokoh-tokoh adat Lombok Barat, Lombok Utara. Kok Lombok Barat tidur, ke Lombok Utara masih bangun. Ayo Lombok Barat bergerak, kamu apa persoalan yang kurang? Nah, dari kebelah itu kita tahu itu kan. Bagus. Nah, inilah. Nah, sehingga dengan demikian silakan saja pilih para pemuda-pemuda kita mau jadi apa saja. Tetap rumah Anda adalah Majelis Adat Sasak. Itu adalah rumah kita bersama. Sudah ada rincian tugas tanggung jawab di situ. Tinggal Anda masuk di mana saja yang disukai. Mana suka siaran niaga. Itu. Ini asik. Artinya pemetaan begitu jelas, Mi. Pemetaan cukup jelas dan di sini juga treatment apa yang perlu dilakukan ternyata sudah cukup rigid, detail ke depan. Nah, kemudian yang keenam yang ingin saya sampaikan di sini, kalau dulu Majelis Adat Sasak ini belum punya kantor yang representatif. Bahkan kantornya di mana-mana itu kan dulu kan tidak jelas. Tidak punya alamat. Nah, sekarang ini sudah jelas walaupun sangat sederhana. Di Jalan Suara Mahardika nomor 33 Mataram itu adalah kantor Majelis Adat sementara. Oke, sudah berjalan. Jadi ketika resmi SK-nya sudah keluar, maka kita punya sekretariat dan kapanpun Anda datang, mau pagi, mau siang, malam, selalu ada yang jaga sekretariat. Harus arak balik. Jadi ada tempat kita bertemu, ada tempat kita bergandu rasa, istilahnya bahasa Sasak. Silakan. Oke, jadi sudah jelas, bukan hanya nanti di media sosialnya juga, Mi, mungkin makin dimasukkan, Mi, ya, agar anak-anak muda juga. Makanya mohon bantuan juga mungkin para rekan-rekan yang mengelola podcast ini supaya diinformasikan juga, ya kan, anak muda silahkan datang saja. Mau tanya apa saja di situ. Ya karena kami mempunyai stok guru besar yang sangat banyak, stok doktor yang banyak, tokoh adat, tokoh agama. Nanti silahkan. Apa yang ingin disampaikan, apa temanya, nanti akan kami hadirkan para tokoh-tokoh yang membidangi masalah itu. Semua komplit sekarang. Semua komplit. Kami sangat bangga. Sangat bangga, Mi, melihat progres ke depan. Sasak ini kan, bangsa Sasak ini kan terbuka, sangat terbuka. Sangat terbuka dengan Tiang melihat, Mi, dengan sifat terbuka masyarakat Sasak selama ini, kadang kita seperti tadi Mami menyatakan, kadang kita ini terlalu banyak terlena. Terlalu welcome. Sila, napi-napi sila, apa jarak. Jadi kadang sikap kita ini juga kadang mohon maaf, ada dimanfaatkan juga. Karena tahu masyarakat Sasak begini kok. Untuk apa kita membangun menara mercusuar yang hebat? Tapi peradaban budaya kita hancur lebur, tidak perlu itu. Lebih baik saya kembali ke zaman bahula, tapi adat budaya saya ini kokoh dan masyarakat kami ini aman. Lebih baik begitu daripada kita membangun mercusuar yang di sana sini, tapi adat, sikap, budaya, mental masyarakat kita ini sama. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.